Shalom. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Mana senyumnya? Gitu dong. Berikan senyumnya kepada Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu saat ini. Mari kita saat teduh sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita saat teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan sampai saat ini. Bapa yang baik, ini ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan tetap hadir di tempat kami, di rumah kami masing-masing, agar kami senantiasa bersyukur dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Mari buka Alkitabnya yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Abang ulangi. Yohanes 20 ayat 29.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yuk ikuti Bang Diki melakukan gerakannya. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Abang ulangi sekali lagi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana? Sudah bisa bukan? Baik. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran dari adik-adik. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati dan juga pendengarannya untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bapa, datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, mana jempol, mana jempol. Oke, sama-sama ya. Mana jempol, di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Ayo mana jari? Mana jari? Mana jari? Di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat, berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Berkati kami, hati kami, pikiran kami, supaya semuanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ada yang tahu nggak tadi topiknya apa? Ya, percaya kepada Yesus. Baik, ayat kita hari ini dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ayo yang sudah bisa baca boleh diambil Alkitabnya. Yang belum bisa baca ikut dengarkan kakak dan abang kakaknya yang bacakan firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini
dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Baik, hari ini kita mendengarkan cerita tentang Thomas. Nah, sebelum cerita ini, ceritanya murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu sedang berkumpul. Hari sudah malam, pintu semua dikunci. Kenapa ya? Karena mereka takut pada orang Yahudi waktu itu. Mereka tutup pintu. Lalu tiba-tiba Yesus datang. Yesus datang berkata, "Damai sejahtera bagimu." Semuanya terkejut. Lalu dia berkata kembali, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu." Wah, murid-muridnya sangat senang sekali. "Tuhan sudah hidup, kami melihat Tuhan." Begitu kata murid-murid Yesus. Lalu mereka saling bercerita. Tapi ada satu yang tidak ikutan. Ayo, siapa yang tahu? Coba, tadi ada di ayat yang kita baca. Ya, betul sekali. Di ayat 24. Tetapi Thomas dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Nah, ternyata ada satu yang gak ikutan, yaitu si Thomas yang disebut dengan Didimus. Dia tidak ikutan. Lalu dia bilang, ayat berapa tadi? "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya," katanya, "sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Wow, dia nggak percaya ya. Padahal yang melihat tadi sudah beberapa orang murid Yesus. Ternyata si Thomas tidak percaya sebelum dia melihat dengan matanya bahwa tangan Yesus yang bekas ditusuk oleh paku. Dia tidak percaya itu. Ada yang masih ingat enggak ya? Kenapa ya tangan Yesus ditusuk dengan paku? Iya, betul sekali. Karena Yesus baru disalib. Apanya saja ditusuk? Iya, betul, tangannya. Terus apanya lagi? Iya, kakinya. Terus apa lagi yang ditusuk? Lambungnya. Betul sekali. Nah, Thomas ingat itu. Sebelum aku melihat bekas paku itu, aku tidak akan percaya, katanya gitu. Lalu teman-teman, murid-murid Yesus, ya udahlah pikirnya. Nah, hari pertama, hari kedua, sampai hari keberapa tadi katanya? Ayat 26. Iya, sampai hari ke-8. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu. Wah, mereka kumpul lagi nih, 12 murid Yesus kumpul lagi. Di dalamnya sudah ikut si Thomas tadi yang disebut dengan Didimus. Lalu berkumpul. Nah, pintu kembali dikunci. Kenapa? Mereka takut dengan orang Yahudi. Mereka tutup semua pintu. Lalu tiba-tiba Yesus datang. Apa katanya? "Damai sejahtera bagimu." Waduh, semuanya kejut. Lalu apa kata Yesus kepada Thomas? "Taruhlah jarimu." "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku," kata Yesus gitu. "Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Itu kata Yesus. Lalu si Thomas, dia lihat. Lalu dia terus, wah, beneran bekas paku. Terus, wah, beneran bekas. Wah, apa katanya? Kata si Thomas. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, aku percaya," katanya. Lalu apa kata Yesus? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka
yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang kakak mau tanya di sini. Siapa di sini yang pernah lihat Yesus disalib? Gak ada ya? Atau siapa yang lihat waktu Yesus cambuk? Ada kak, tonton di TV. Itu film. Itu hanya film. Menggambarkan bagaimana dulu Yesus disalib. Sebelum disalib Yesus dicambuk, disiksa. Tapi tidak ada dari kita yang sekarang melihat bagaimana Yesus disalib, dicambuk, darahnya begitu bercurah, yang lihat. Tapi ada percaya nggak? Iya, percaya. Betul sekali. Nah, sekarang coba angkat tangan. Siapa yang percaya? Oke, bagus sekali. Ayo, ikut kakak percaya, angkat tangannya. Nah, ikut kakak berkata ya. Yesus, aku percaya padamu. Meski aku tidak melihatmu, aku percaya padamu. Ayo sekali lagi lebih kuat. Yesus, aku percaya padamu. Meski aku tidak melihatmu, aku percaya padamu. Oke. Nah, kita tadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, seperti lagu kita tuh, hanya dengan percaya kepada Yesus, ke surga mulia, ke sana kita pergi bersama, ya kan? Karena dengan percaya. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, kita lihat. Sebagai tanda kita percaya bagaimana? Ini apa? Tangan. Tangannya gunanya untuk apa? Untuk nulis. Oke, untuk nulis. Kalau nulis berarti nulis yang bagus-bagus. Apalagi guna tangan? Untuk memegang. Iya, memegang yang bagus. Jangan pegang-pegang yang gak benar ya. Terus, apalagi tangannya? Untuk mukul kak? Iya betul, untuk mukul. Tapi mukul nyamuk boleh, ya kan? Tapi kalau mukul temannya gak boleh. Mencubit nggak boleh, ya kan? Tangannya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terus apa lagi? Ini kaki, iya. Kakinya dipakai untuk apa? Untuk sepak bola boleh, iya. Tapi kok sepak temannya, sepak orang tua boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Terus apa lagi? Hati, iya, hatinya yang lembut. Mulutnya boleh nggak cakap kotor? Nggak boleh ya. Mulutnya boleh nggak marah-marah? Ya, kalau marah-marah untuk menegur yang salah boleh ya. Kalau marah-marah aja itu tidak boleh ya. Nah, jadi seluruh tubuh kita tunjukkan sebagai anak-anak yang percaya. Oke, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Berarti kita nyanyinya harus dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Lagu apa kak? Lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Thomas. Nah, yang dia percaya setelah melihat tanda paku di tangan Tuhan Yesus dan tanda tusuk di lambungnya. Kita nyanyikan ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tahu lagunya ya? Oke, ikuti ya. Ini ada teksnya di bawah ya. Bisa ikuti sama-sama. Oke, 2, 3 ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Oke? Bisa? Jadi seperti ayat hafalan kita juga tadi. Seperti ayat hafalan kita, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami yang masih membimbing kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur kami dapat menikmati ibadah kami dengan segala keberadaan kami. Terima kasih kalau rumah kami sudah dijadikan rumah Tuhan, biar itu menambah iman percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, di masa pandemik ini kami tak setia kepada Tuhan.
Dan jangan biarkan juga kami jadi anak-anak yang tertinggal, baik dalam pelajaran kami, dalam sikap kami, dan dalam banyak hal yang kami butuhkan untuk masa depan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik. Sangat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selamanya dia baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Bapa kami